Haleluya, saudara-saudara, pergolakan di tanah air ini siapa yang menang? Apakah Habib, NU, Muhammadiyah, atau MUI? MUI notabene-nya itu adalah pembantu pemerintah semacam ormas. Ya, seperti sama dengan FPI juga. Cuman FPI nggak berani mengeluarkan fatwa di luar yang dilakukan oleh MUI. Nah, judul khutbah ini, apakah dosa melanggar fatwa MUI? Fatwa MUI itu bukan hukum positif, sehingga tidak ada sanksi hukum jika melanggarnya. Namun fatwa MUI dapat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan lebih banyak menimbulkan pertentangan dan keributan antar umat beragama karena pendapat keagamaan yang bersifat anjuran. Fatwa MUI dapat ditaati atau tidak ditaati, dan sanksi yang sering terjadi adalah sanksi sosial. Saya termasuk orang yang menggembosi MUI waktu saya masih Muslim. Bahkan ketika pesantren yang saya bersama berjuang mendirikan komunitas baru di dalam Islam yang smart, sopan, dan bagus, MUI mengatakan bahwa pesantren saya itu sesat. Rasain loh, disitulah kebencian saya kepada MUI. Bahkan MUI tidak berani melayangkan surat kepada kami, kepada pesantren kami. MUI juga nggak berani terang-terangan. Katanya di berita sosial kami sudah melakukan penelitian ke pesantren itu sesat. Maka dia membuat permusuhan abadi dengan saya, termasuk majalah-majalah dan koran-koran Islam tidak boleh masuk. Apalagi misalnya majalah Sabili, majalah bulanan Sabili itu sudah musuhan dengan saya ketika saya masih Muslim. Kenapa? Karena majalah itu isinya sampah. Koran Pelita itu nggak boleh masuk ke dalam pesantren kami. Kemudian ada lagi ya yang porno-porno, yang setengah porno itu nggak boleh masuk ke pesantren kami. Dia harus tertib, dan mereka bayangkan harus datang dari Jakarta. Kemudian saya lihat KTP-nya bagaimana, mana kartu anggotanya. Kalau Sabili out. Nggak boleh itu majalah kayak begitu, tidak menghasilkan apa-apa karena hanya meributkan doang dan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Kembali ke MUI, merupakan fatwa itu adalah kesepakatan ijma ulama perkara tertentu. Fatwa MUI mengikat seluruh umat Islam Indonesia karena perumusnya merupakan perwakilan ormas Islam. No, tidak itu. Kita dengarkan bagaimana bebasnya sosmed sekarang ini, orang bisa menegur MUI. Nah, demikian. Majelis Ulama Indonesia kayaknya masih sebel ya sama orang-orang yang ngucapin salam lintas agama. MUI bilang mereka kan udah ngeluarin fatwa yang mengharamkan salam lintas agama. Kok sampai sekarang banyak pejabat yang ngucapin salam itu? Yang bilang ini adalah Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Dia sampaikan hal itu di acara implementasi fatwa MUI dalam berbangsa dan bernegara di Geraha Hardika Bekasi Selasa lalu. Dengan agak sebel, Khalil bilang, fatwa MUI udah bilang salam lintas agama itu haram. Kalau pejabat masih ngucapin, itu tanggung jawab mereka sama Allah. Mestinya Assalamualaikum atau salam Nusantara kayak selamat pagi aja, tegasnya. Duh, MUI. Kenapa mesti ngomel gitu sih? Fatwa MUI itu kan bukan hukum agama, melainkan cuma pendapat para ulama di MUI.
Kalau orang nggak mau menjalankannya, itu artinya pada nggak setuju sama fatwa MUI. Di dalam Al-Quran atau hadis juga nggak ada larangan salam lintas agama. Lagian, melarang salam lintas agama itu terkesan eksklusif. Sementara salam lintas agama itu penghormatan yang mencerminkan semangat toleransi di Indonesia yang plural. Negara harus menjaga keseimbangan, bukan malah memperkuat sekat. Yuk jaga keharmonisan di tengah keberagaman Indonesia. Ya. Majelis Ulama Indonesia. Menurut KBBI, fatwa adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dengan kata lain yaitu nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah. Tetapi MUI ini tidak punya wibawa sama sekali karena hal-hal yang tidak pantas, tidak patut itu dibuat keputusan. Sehingga nilai fatwa itu menjadi rendah sekali nilainya. Misalnya, dia pernah mengeluarkan fatwa tentang joget inul, daratista. Haram hukumnya joget inul. Itu orang seni adalah seni. Nggak boleh kita jatuhi hukuman ataupun mengeluarkan fatwa mengenai artis. Ada dulu Dewi Yuli Dewi atau siapa namanya itu, yang menjadi artis, datang ke Zaitun. Dan dia tetap pakai kerudung, tetapi pakaian artisnya tetap, yaitu kelihatan perutnya, udalnya itu kelihatan. Aduh, Dewi siapa dulu, istri dari si itu. Nah, guru-guru anak buah saya bertanya, Abi kenapa itu pakaian artis kayak begitu? Kenapa Abi enggak ini? Saya bilang itu artis, dia nggak apa-apa kalau sekedar memperlihatkan perutnya, bukan tari perut. Dewi, siapa namanya, yang nggak punya anak itu. Lebih lanjut, jadi berdasarkan Perpres 151/2014 yang dimaksudkan dengan Majelis Ulama atau MUI adalah wadah masyarakat, musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Memang MUI ini dibangun pada zaman Soeharto. Ketua pertama MUI adalah Hamka. Pernah Hamka itu ribut dengan Daud Yusuf, Menteri Pendidikan waktu itu, karena menolak libur bulan puasa, termasuk fatwa Natal. Haram hukumnya Natalan bersama, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Daud Yusuf itu menentang, saudara-saudara. Daud Yusuf Muslim, tapi ribut dengan Hamka. Nah, oleh majalah-majalah Islam seperti Panji Masyarakat, Suara Masjid, yang waktu itu saya itu masih SD ketika itu, ikut emosi. Dan saya ikut emosi sebagai pembaca majalah-majalah bapak saya. Padahal Daud Yusuf ini bagaimana memajukan pendidikan nasional itu supaya bangsa Indonesia maju, tidak terikat oleh nilai-nilai agama yang memang membawa manusia makin susah, makin otaknya ada panunya, panu otak. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Nah, itu dikutip dari sejarah MUI, dan saya memang mengerti semua perjalanan MUI sejak saya masih muslim. Apalagi sekarang saya sudah jadi pendeta, jadi orang Kristen.
di mana penjelasan bahwa MUI sebagai wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak langkah umat Islam dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri itu 1975, 76 saya tamat SD, 26 Juli 1975 di Jakarta, kesepakatan para ulama, cendekiawan, zu'ama dari berbagai penjuru tanah air. Nah, MUI ini nggak punya ulama, nggak punya umat. Ya secara langsung aja dia hanya ditaruh sampai ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Dia nggak punya umat. Nah, fungsinya itu diinginkan oleh Soeharto supaya MUI ini bisa melancarkan pembangunan, terutama bagaimana pendapat MUI, fatwa ulama tentang KB misalnya. Misalnya KB, boleh nggak KB? Nah, MUI harus mendukung program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Karena begitu banyaknya waktu itu lonjakan bayi yang lahir dari tahun setelah Indonesia mulai mulai menemukan pengembangan sumber makanan dan Indonesia sampai ke mampu swasembada pangan, terutama beras, sehingga tidak memerlukan lagi impor dari Thailand ataupun Myanmar beras itu. Dan zaman Soeharto itu bagaimana kemajuan pertanian dan peternakan ini. Bahkan Soeharto mengeluarkan sapi Bampres, sapi bantuan presiden. Dan bapak saya dapat 2 waktu itu sapinya. Sapi jantan dan sapi betina. Ada yang dapat 2 betina di seluruh Indonesia itu. Tetapi tetap saja Soeharto itu dibenci oleh orang-orang ulama kadrun. Ulama-ulama yang tidak suka dengan Presiden Soeharto. Tetapi memang Soeharto itu tangan besi waktu memimpin. Nah, inilah fungsi dari MUI agar mengeluarkan fatwa mendukung pemerintah. Sekarang Anwar Abbas bertentangan dan memusuhi Jokowi. Enggak tahu sejarah MUI. Saya tahu sejarahnya itu karena walaupun MUI itu berdiri ketika saya masih SD, tetapi perjalanannya itu saya baca terus. Nah, bagaimana hitah atau garis pengabdian MUI dirumuskan? 1, sebagai pewaris tugas para nabi. Nah, ini kaitannya dengan nabi-nabi terdahulu katanya. Enggak ada, hanya untuk melanjutkan ajaran Muhammad, sebagai pemberi fatwa umat, sebagai pembimbing pelayan umat. Bohong semua, nggak ada. Sebagai sebagai gerakan islah wat tajdid. Islah itu perbaikan dan pembaharuan. Itu maksudnya MUI, sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu mah tugas FPI. MUI nggak berani melakukan kegiatan karena MUI itu hanya duduk dan MUI. Nah, kita sekarang berpikir, kita masuk sedikit. Apakah yang diajarkan Yesus tentang salam? Nah, ini inti dari pengajaran saya. Kenapa saya harus mengambil video tadi berkaitan dengan salam. Sedangkan salam antar umat beragama itu salam kebangsaan seperti yang diucapkan oleh Prabowo dan Jokowi di dalam pertemuan-pertemuan. Nah, ini yang membuat mereka panas setelah naiknya Prabowo ini. Matius
10 ayat 12-13. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, ayat 13, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara-saudara yang Kristen ya, ingat baik-baik. Muslim itu tidak mau menerima salam orang Kristen. Nah ini nih, ini akibat kaconya beragama mereka. Nggak mau menerima salam. Karena di dalam hadis Nabi, la tabda'us salam ilal yahud wan nasoro. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Ini nih. Sehingga bangsa Muslim ini hidupnya, otaknya kelipat, dan otaknya itu ada panunya. Bikin gatel. Karena nggak sesuai dengan kemanusiaan aja nggak. Masa nggak boleh menerima salam karena beda agama? Tetapi Yesus mengajarkan kalau kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepadanya. Jika mereka mau menerima, maka salammu itu damai sejahtera atas rumah itu. Orang menyampaikan salam, kok nggak mau terima dan nggak mau nggak mau memulai salam. Nah inilah. Saya sebagai pendeta sampaikan salam. Dia mau terima atau tidak, itu urusan dia. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, kalau bertemu orang, sampaikan salam. Malaikat menyampaikan salam. Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. 1 Korintus 16 ayat 20, salam kepadamu dari saudara-saudaranya semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Jadi cium kudus itu mencium jidatnya murid yang kita datangi. Ya kalau kebetulan murid kita itu jidatnya bau, ya nggak apa-apa, nggak boleh ngomongin, pala lu bau, nggak boleh. Sudah terjadi. Jangan sampai cium kudus itu diwarnai dengan kata-kata yang tidak enak. Dengar baik-baik saudara-saudara yang Kristen. Jangan seperti saudara kita itu. Roma 16 ayat 11-12. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Harus diberikan salam. Dengan apapun, mungkin Anda saudara-saudara di dalam salam ini karena tidak suka dengan pelayanan dia, kemudian orang itu menyampaikan salam kepada kita, jangan menolak salam itu. Apalagi dari seorang pendeta, walaupun mungkin pendetanya itu ya memang punya kesibukan masing-masing, tetap menerima salam dan sampaikan salam itu kepada orang-orang kudus dan doakan para pendeta itu. Saya tetap mendoakan walaupun ada pendeta yang banyak janji tapi nggak dipenuhi, nggak apa-apa. Sampaikan salam saya kepada hamba Tuhan yang besar ini, yang mulia ini. Salam saya. Jangan sampai salam itu, dan salam itu saudara-saudara tidak ditentukan seperti rumusan ulama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu salamnya orang Kristen awal. Nah, salam itu yang inti adalah in the name of Christ, di dalam nama Yesus. Jadi salam itu harus ada di dalam nama Tuhan. Bukan manusia.
Kalau kita kaitkan dengan salam dari manusia, kita kecewa. Kita kecewa dengan pendeta, kita kecewa dengan bapak kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Itu kecewa semua. Tetapi harus in the name of Christ. Kenapa? Karena hanya dalam Yesus kesempurnaan, keselamatan, dan kedamaian itu. Kenapa? Yesus dari sorga, kemudian mengajar, dan dia kembali lagi ke sorga. Maka damai sejahtera itu adalah damai sejahtera dari sorga. Maka Yesus bilang begini, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Jadi apa? Karena dia Tuhan, karena dia juru selamat. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus, misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Alaikumun ni'mah wassalam minallahi abaina wa minal Yasu'il Masih. Salam satu Tuhan. Salam atasmu kenikmatan dan keselamatan dari Allah, minallah, abaina, Bapak kita, wa minal Yasu, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Nah, sampai sudah 2 poin. Poin yang ketiga, apalah kita bikin aja sulan. Salam satu Tuhan, salam satu dewa Zeus dari Yunani, salam orang-orang Osiris, salam dari Mesir, salam satu dewa Odin dari Skandinavia, salam dalam satu dewa Ahura Mazda dari Persia, salam satu dewa Allah berfirman dari Arab. Semua dewa-dewa itu masing-masing dari negara mereka masing-masing. Sampaikan saja seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Enggak dosa bagi orang Kristen. Udahlah, terima saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah sama Allah yang disembah oleh orang Kristen dengan orang Bali ataupun dengan orang Islam? Sama, kata Paulus. Roma 3 ayat 29. Apakah sama? Sama. Yang tidak sama itu di dalam penyembahan. Silakan. Kami orang Kristen, kita orang Kristen itu begitu kaya dengan firman. Kejadian 35 ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Imamat 19 ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Ulangan 29 ayat 17, dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Ini adalah Hajar al-Aswad. Ini saya congkel ketika saya naik haji. Dan ini sudah ditawar harga besar sekali. Ini cincin ini. Cincin ini mahal sekali. Anda tidak bisa menipu saya. Saya sudah dapat. Saya congkel waktu itu. Ulangan 32 ayat 16, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya, dan dengan dewa kekejian 2 Raja-Raja 23 ayat 5, ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja-Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, dewa bulan, Dewi Bulan ini, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Masih banyak ayatnya yang harus saya bacakan, tetapi ini tidak penting. Yang terpenting adalah in the name of Christ. Salam itu harus di dalam nama Yesus Kristus.
Nah, kita singkat Shalom, damai gitu. Jadi supaya nggak kedengar nama Yesus. Tetapi bagi orang Kristen dalam hati kita adalah damai dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.